Selamat datang di channel YouTube Gli Dosen. Selamat datang di mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Konsumen. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan hukum perlindungan konsumen, pada khususnya terkait dengan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Saya Gusti Bagusaka Sumaragata akan menjelaskan materi terkait dengan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen itu sendiri, yang dimana materi pembelajaran pada video kali ini ada 6 sub, yang dimana penyelesaian sengketa secara non litigasi, lalu proses beracara small claim, lalu badan penyelesaian sengketa konsumen, lalu peran pemerintah, proses penyelesaian sengketa di BPSK itu sendiri, lalu tantangan dan kendala penyelesaian sengketa. Jadi diharapkan rekan-rekan mahasiswa mampu mengerti dan memahami terkait dengan materi pembelajaran ini, sehingga mahasiswa dapat nantinya menganalisis dan menerapkan materi-materi pembelajaran pada kali ini. Jadi materi pembelajaran kali ini pastinya menggunakan bahan ajar terkait dengan buku-buku perlindungan konsumen dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jadi mahasiswa bisa membaca Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan membaca buku-buku terkait dengan perlindungan konsumen itu sendiri. Jadi kita akan membahas lebih detail lagi terkait dengan penyelesaian sengketa, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas sedikit tentang penyelesaian sengketa secara non litigasi. Nah, sekarang kita akan lebih mendetail. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait penyelesaian sengketa secara litigasi melalui pengadilan. Nah, sekarang kita akan membahas penyelesaian sengketa secara non litigasi, yaitu mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Jadi pelaku usaha dan konsumen jika ada sengketa maka bisa memilih salah satu, bisa melalui litigasi dan non litigasi. Jika memilih non litigasi bisa memilih salah satu di antara keempat ini. Jadi untuk mediasi itu sendiri ini seringkali sudah kita dengar bagaimana tata caranya. Jadi para pihak pelaku usaha ataupun konsumen atau yang bersengketa itu dipertemukan oleh mediator. Jadi para pihak ini menentukan mediator, di mana nantinya mediator ini aktif untuk melakukan diskusi, memediasi sehingga mencapai kesepakatan. Jadi mediator ini sifatnya aktif. Lalu negosiasi, yang dimana para pihak ini memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama untuk melakukan negosiasi atau berdiskusi, di mana tujuannya itu untuk mencari penyelesaian atau mencapai penyelesaian dari sengketa tersebut sehingga menemukan win-win solution. Lalu ada konsiliasi, yang dimana konsiliasi ini hampir mirip dengan mediasi, namun konsiliatornya ini agak bersifat pasif sehingga memberikan kesempatan pada para pihak, dan juga konsiliator ini memfasilitasi sehingga dapat solusi bersama. Lalu di luar dari ketiga ini kita mengenal yang namanya sistem penyelesaian sengketa arbitrase. Di dalam arbitrase ini ada undang-undang tersendiri juga, yang dimana undang-undang terkait dengan arbitrase. Lalu arbitrase ini merupakan penyelesaian sengketa yang dipimpin oleh arbiter independen untuk memutus penyelesaian sengketa itu sendiri. Jadi para pihak boleh memilih salah satu di antara keempat ini untuk menyelesaikan sengketa secara non litigasi. Nah, untuk proses beracara small claim ini atau gugatan sederhana, jadi ini merupakan biasa kita kenal gugatan sederhana atau gugatan biasa ada dalam kasus-kasus keperdataan. Jadi pada proses beracara ini pastinya beracara secara sederhana, lebih sederhana, dan tentunya ketika
jika lebih sederhana akan lebih cepat dalam penyelesaian kasus atau putusan dalam penyelesaian kasus ini lebih cepat kita terima. Lalu biaya terjangkau pada tentunya dan pembuktiannya mudah. Jadi inilah proses cara small claim atau gugatan sederhana. Selain ini, para pihak khususnya yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan bersama-sama atau bisa dikatakan class action. Jadi dalam hukum perlindungan konsumen itu memberi kesempatan bukan hanya ke konsumen atau satu konsumen melakukan gugatan terkait dengan haknya tidak terpenuhi, tapi juga bisa bersama-sama, yang dimana secara bersama-sama konsumen yang merasa dirugikan lalu bisa perwakilan dari lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, itu lembaga dan pemerintah yang lembaga ini dibentuk untuk bagaimana menegakkan perlindungan konsumen. Nah, dan pihak ketiga yang memang merasa dirugikan. Jadi class action ini yaitu gugatan secara bersama-sama oleh para pihak yang merasa dirugikan. Jadi bukan hanya satu pihak tapi secara bersama-sama. Itu selain dengan kita kenal dengan proses beracara dari gugatan sederhana ini. Nah, setelah kita membahas terkait dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi, dan juga ada gugatan secara sederhana untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu menerapkan pembuktian terbalik. Jadi untuk sini ada di pasal 28, pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab untuk pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Lalu di pasal 22 juga, yaitu pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Jadi dalam hukum perlindungan konsumen ini berdasarkan dengan atau pembuktiannya itu dengan pembuktian terbalik, yang dimana pelaku usaha lah yang membuktikan jika dirinya tidak bersalah. Jadi kita dapat melakukan gugatan secara sendiri dan juga dapat melakukan gugatan secara bersama-sama atau class action. Namun gugatan secara sendiri class action itu tidak dapat dilakukan ke BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu sendiri. Dalam undang-undang mengatakan seperti itu. Nah, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini merupakan badan yang dibentuk, badan ad hoc yang dibentuk untuk bertugas menyelesaikan sengketa. Selain menyelesaikan sengketa ini, jadi BPSK ini fungsinya itu yudikatif ya, karena dia menyelesaikan sengketa, memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sengketa konsumen, yaitu juga dia memiliki peran untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang adil dan juga penyelesaian yang cepat dan efisien. Jadi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini bertugas untuk menyelesaikan sengketa-sengketa atau gugatan-gugatan yang diajukan oleh konsumen. Jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 49 ini, jadi pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota dan anggota. Jadi unsur-unsur untuk
badan atau orang-orang yang akan menyelesaikan atau anggota BPSK ini, yaitu paling sedikit itu ada 3 orang dan paling banyak itu ada 5 orang. Jadi tugas dan wewenang selain menyelesaikan sengketa sebagai fungsi yudikatif, juga memberikan konsultasi perlindungan konsumen, lalu melakukan pengawasan, juga melapor kepada penyidik, lalu memanggil para pihak atas pengaduan, lalu bisa juga mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, alat bukti. Jadi terkait dengan penyelesaian sengketa ini, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini berhak memutus perkara perlindungan konsumen itu sendiri. Jadi di dalam pasal 35, di dalam pasal 55 menyatakan bahwa BPSK ini mengeluarkan putusan paling lambat dalam 21 hari setelah gugatan diterima. Jadi penyelesaiannya cepat. Jadi konsumen bisa melapor atau menggugat pelaku usaha ke BPSK. Dan jika putusan dari BPSK ini dirasa tidak pas atau keberatan, para pihak keberatan, maka bisa juga diajukan ke pengadilan negeri. Pengajuan gugatan konsumen, lalu pemeriksaan perkara, putusan BPSK, inilah tata cara. Lalu selain BPSK, pemerintah juga berperan dalam perlindungan konsumen, yang dimana melakukan pengawasan, pembinaan, dan juga pastinya membuat regulasi. Jadi selain pemerintah yaitu eksekutif dan legislatif, ada badan juga, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Jadi Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini dibentuk oleh pemerintah yang tugas untuk meneliti, memberi masukan kepada pemerintah, menulis hal-hal terkait dengan perlindungan konsumen itu sendiri. Jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, selain ada unsur pelaku usaha dan konsumen, ada juga Badan Perlindungan Konsumen Nasional, ada juga Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, ini lembaga non pemerintah, juga ada BPSK, Badan Penyelesaian Konsumen. Nah, kita membahas tentang penyelesaian sengketa, pasti ada tantangan dan kendala, yang dimana yang kita selama ini lihat bahwa kesadaran konsumen ini masih rendah, dalam artian konsumen malas untuk bersengketa, entah itu melalui non-litigasi BPSK maupun litigasi atau pengadilan. Di situ disebabkan bisa jadi karena kurangnya pengetahuan tentang penyelesaian sengketa ini, atau bisa jadi karena konsumen memang tidak mau atau tidak ingin berselisih atau bersengketa dengan pelaku usaha walaupun merasa dirugikan. Dan juga konsumen sadarnya konsumen itu bukan harus mengajukan sengketa, tapi sadarnya konsumen itu bahwasanya jika mengajukan sengketa ini, badan yang terkait ini, khususnya BPSK ini, masih memiliki keterbatasan sumber daya dan kewenangan. Selain itu juga kalau kita dalam proses litigasi masih rumit dan menunggu waktu yang lama, jadi konsumen sering malas untuk melakukan gugatan karena bisa saja makin merugi jika konsumen melakukan gugatan. Oleh karena itu pentingnya peran dari pemerintah untuk membuat regulasi, pembinaan, dan pengawasan agar konsumen benar-benar terlindungi sesuai dengan asas-asas perlindungan konsumen dan tujuan dari hukum perlindungan konsumen itu sendiri. Jadi kesimpulan pada pertemuan
terkait dengan penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa konsumen ini memang membutuhkan sinergi antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah agar kita sama-sama bisa sadar dan agar kita bisa sama-sama memaksimalkan aturan yang ada sehingga menjamin konsumen untuk dilindungi, mencapai keadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan. Ya, rekomendasi untuk rekan-rekan mahasiswa bisa juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya itu perlu peningkatan edukasi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran konsumen. Dan juga selain itu juga kita lihat peran BPSK ini perlu kita lakukan penguatan dan juga penyederhanaan proses litigasi untuk efisiensi penyelesaian sengketa. Jadi sekian pertemuan kita. Untuk rekan-rekan mahasiswa jangan lupa membaca lebih dalam dan memahami lagi terkait dengan hukum perlindungan konsumen dan membaca undang-undang. Jangan sampai rekan-rekan mahasiswa tidak tahu undang-undang nomor berapa hukum mengatur terkait dengan perlindungan konsumen. Jadi rekan-rekan mahasiswa mulai dari sekarang untuk mendalami terkait dengan hukum perlindungan konsumen itu sendiri. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Semoga kita dalam keadaan sehat. Terima kasih.